Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa dulu. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doanya. Semua siap? Siap. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menghafal surat pendek. Untuk hari ini kita menghafal surat pendek surat Al-Ikhlas. Mari kita membaca ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran, ibu absen dulu. Gadis hadir. Najwa hadir. Naura hadir. Fiona hadir. Aprilia hadir. Tommy hadir. Mahendra Putra hadir. Fahad Hadir. Aryan Rizky. Hadir. Ya, alhamdulillah ada semua. Teruskan pelajaran selanjutnya. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran selanjutnya, kita akan mengingat pelajaran waktu minggu kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ayo, masih ingat nggak? Untuk mengingat, ibu bacakan pantun pemantiknya dulu, ya, supaya kalian mengingat kembali apa sih pelajaran minggu kemarin. Dibacakan pantun pemantiknya. Pesan ibu selalu pakai masker. Virus corona sangat berbahaya. Jadilah generasi berkarakter, bertanggung jawab, dapat dipercaya. Ingat nggak ini satu pantun pemantik tentang apa ini? Iman kepada Rasul, supaya bertanggung jawab, dapat dipercaya. Berarti apa sifat wajibnya? Iya, amanah, dapat dipercaya. Jadi amanah. Kemudian yang kedua, badan panas boleh jadi tanda infeksi. Jangan tunda, segera periksa ke dokter. Generasi tidak sembarang generasi, tapi generasi digital yang berkarakter. Mau nggak kalian menjadi generasi digital yang berkarakter? Tapi karakternya bukan abal-abal. Karakternya harus disesuaikan apa yang sudah kalian pelajari minggu kemarin dan hari ini nanti. Yang minggu kemarin, pribadi yang karakternya yang
jawab. Gadis. Karena Nabi dan Rasul sebagai panutan kita atau uswatun. Iya, karena Nabi dan Rasul itu sebagai panutan kita atau uswatun hasanah kita. Supaya kita bisa apa? Mencontoh perilaku yang baik yang sudah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nah, sekarang silakan disimak materi pada PowerPoint berikut ini tentang beriman kepada nabi dan rasul. Nah, di sini ada aspek rasul ulul azmi. Ada yang sudah pernah mendengar rasul ulul azmi itu? Ya, apa sih rasul ulul azmi? Ya, nanti di sini apa yang pertama ini tujuan pembelajarannya dulu, supaya kalian itu bisa menjelaskan makna rasul ulul azmi. Siapa itu rasul ulul azmi, itu pengertiannya itu apa? Yang kedua, menerapkan sifat rasul ulul azmi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membuat paparan singkat mengenai rasul ulul azmi. Nah, nanti karena di sini ibu mengajar menggunakan metode PJBL, yaitu proyek, nanti kalian harus setelah mempelajari materi hari ini kalian bisa menghasilkan sebuah proyek, ya, produk. Apa sih proyeknya? Nanti kita kerjakan secara berkelompok bersama-sama. Kemudian selanjutnya pengertian ulul azmi. Nah, di situ pengertian ulul azmi itu adalah gelar para rasul yang memiliki kata ulul azmi yang mudah kita hafal itu namanya apa? Nim. Nih, memudahkan kita untuk menghafal. Kok mimim, Bu? Mimim itu ada singkatannya. Siapa yang tahu N-nya siapa? I-nya? Isa. Ya, Isa betul, tapi di sini Ibrahim dulu. Ibrahim. Yang ke M. Isa. I lagi baru I. Isa. M yang terakhir Muhammad. Shallallahu alaihi Wasallam. Jadi supaya memudahkan kita biar tahu singkatannya apa. Mimim. Video. Nah, di sini Allah menjadikan Maryam mengandung seorang anak atas kita kehendaknya. lagi saling-saling ya. Jadi kelak bayi Isa lahir dari rahim ibunya tanpa campur tangan seorang ayah. Ini merupakan ujian yang berat bagi Maryam. Padahal Maryam dikenal sebagai perempuan yang taat beribadah dan menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya. Kehamilan Maryam merupakan bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Namun, karena ketaatannya, Maryam berusaha menerima semua itu dengan ikhlas. Aku harus segera pergi dari sini sebelum ada yang melihatku. Tapi, kemana aku harus pergi? Mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut merasa kagum dengan mukjizat bayi Isa yang dapat berbicara. Tuduhan mereka selama ini kepada Maryam sebagai perempuan pezina adalah tidak benar. Nah, jadi mukjizat Nabi Isa apa tadi? Kita percaya ketika sedang masih bayi, ya. Nah, sedikit itu apa namanya videonya, kita lanjutkan materinya, ya. Sekarang kalau yang dari Nabi dari 5, berarti kan dari 5 Rasulul Azmi nanti kalian mencari, ya. Siapa aja tadi? Nabi Nuh,
bisa memberi pertolongan. Tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut tentu dikecam oleh Raja Namrud hingga Raja Namrud menjatuhi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hukuman yang sangat kejam, yaitu dibakar hidup-hidup. Akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api. Ya. Siapa yang mau bertanya tentang Nabi Ibrahim? Ya. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Selamat dari api. Selamat dari api ketika dibakar oleh raja siapa tadi? Raja Namrud. Ya. Kasih aku untuk kelompok Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Kelompok 2. hasil proyeknya Jawa sama Musa. Nabi siapa tadi tugasnya? Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil Proyek. proyek kami. Silakan Najwa. Apa hasil proyek kalian? Hikmah Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh lahir di Arab Saudi. Mukjizatnya, Nabi dapat membuat kapal yang menyelamatkan dirinya, keluarga, dan hewan-hewan dari banjir besar. Ya. 2. Nabi Ibrahim lahir di Irak. Mukjizatnya selamat dari api. Ya. Nabi Musa lahir di Mesir. Mukjizatnya membelah lautan atau tongkatnya dapat berubah menjadi gelar. Nabi Isa lahir di Palestina, dapat berbicara saat beliau masih bayi. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, Arab Saudi. Mukjizatnya Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad SAW dapat membelah bulan. Ya, ditunjukkan ininya, proyeknya. Ya, kan? Dibaca cerita tentang Nabi siapa tadi? Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel, termasuk pulau Raja Fir'aun. Akan tetapi Raja Fir'aun mulai merasa cemas akan keberadaan Nabi Musa alaihissalam yang mulai menentang dan membahayakan kehidupannya sebagai raja. Raja Fir'aun bersama prajuritnya pun mencari dan mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Ketika dikejar, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terhenti ketika berada di hadapan lautan luas, yaitu Laut Merah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam dapat menembus lautan merah tersebut dengan memukul langkahnya ke laut. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya pun selamat dari godaan Nabi Fir'aun. Ya. Kemudian siapa yang mau bertanya tentang Nabi Musa? Ya, Putra, silakan. Nabi Musa dapat membelah lautan. Dapat membelah lautan. Laut apa? Masih ada? Ingat nggak laut apa? Laut merah. Jadi lautnya memang berwarna merah. Ya, nanti aku juga berwarna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, yang terakhir, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok 3. Ya, silakan bisa. 5. Rasul Ulul Azmi beserta tempat tepat tanggal lahir dan mukjizatnya. Nabi Nuh lahir di Irak. Mukjizatnya membangun kapal besar. Nabi Ibrahim lahir di kota. Mukjizatnya tidak terbakar oleh api.
Nabi Musa lahir di Mesir. Mukjizatnya dapat membelah laut dengan tongkat. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Nabi Isa lahir di Palestina. Mukjizatnya dapat menyembuhkan penyakit. Ya, ditunjukkan hasil ininya. Ya, sekarang dibacakan cerita tentang Nabi siapa tadi? Nuh. Ya, Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam dengan sabar dan tabah telah melakukan dakwah selama bertahun-tahun kepada keluarga, kerabat, dan kaumnya agar meninggalkan kemusyrikan dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hanya sebagian kecil dari umatnya yang mau mengikutinya. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kanah mengingkari ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Menghadapi hal tersebut, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk membuat perahu yang besar. Melihat peristiwa tersebut, umat Nabi Nuh alaihissalam yang kafir menghinanya, bahkan menuduh beliau sebagai orang yang gila. Akan tetapi, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah banjir yang sangat besar sehingga umat Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar dan durhaka tenggelam dalam banjir tersebut. Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang mau bertanya tentang Nabi Nuh alaihi salam? Ya, Apa mukjizat Nabi Nuh? apa mukjizatnya? Membangun kapal besar. Membangun kapal besar untuk memuat apa? Hewan, terus iya manusia, pokoknya semuanya dimasukkan ke dalam kapal tersebut. Dari aku untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih kalian hari ini hebat semuanya sudah membuat sebuah proyek. Nah, kalau dengan membuat sebuah proyek ini kan akhirnya kalian bisa mengingat, ya enggak? Berbeda dengan kalau kita itu belajar cuma dengan buku saja. Pasti nanti sekarang ingat, besok udah lupa. Kalau dengan proyek itu biasanya mengingat. Ingat, oh kemarin aku menulis seperti ini loh, membuat proyeknya seperti ini. Seru nggak kira-kira kalau belajar dengan proyek? Ya, mencarinya juga menggunakan apa namanya HP. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui sebatas mana pemahaman kalian pada materi hari ini, Ibu sudah menyiapkan link Google Form. Ya, link Google Form, siapkan perangkat kalian, HP-nya disiapkan, dihidupkan datanya, kemudian dikerjakan soal yang ada di link ini. Ibu kirim ke grup ya. Silakan dikirim. Sekarang ditaruh HP-nya. Kita evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Gimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Gimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Atau menyenangkan? Semoga pelajaran-pelajaran selanjutnya juga menyenangkan buat kita semuanya. Nah, apa refleksi yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini? Jadi kita ini sudah mempelajari tentang apa tadi? Rasul Ulul Azmi. Ada berapa tadi? 5. Ada 5. Apa singkatannya? Mim. M-nya apa Najwa? Nuh. I-nya apa yang pertama? Ibrahim. Putra. M-nya apa yang pertama? Musa. I yang kedua? Isa. M yang terakhir, Aliza? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita juga mengetahui tentang mukjizatnya yang dimiliki Nabi Nuh apa tadi? Membuat kapal besar.
Dia dapat berbicara ketika masih bayi. Kemudian dia juga bisa menyembuhkan penyakit kulit atau kusta. Dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW apa mukjizatnya? Ia bulan kemudian mendapatkan sebuah kitab yaitu Al-Quran. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelumnya kita ice breaking yang terakhir, ya, ice breaking yang terakhir. Tepuk satu, gitu ya. Yuk, duduk aja, ya. 1, 2, 3, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Ya, sudah konsentrasi, sudah mendapatkan proyek. Silakan proyeknya dikumpulkan ke depan. Salah satu mengumpulkan ke depan hasil proyeknya, nanti bisa kita tempelkan di kelas masing-masing. Terima kasih. Nah, kemudian sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu berpesan semoga kalian bisa menjadi generasi digital yang berkarakter. Karakternya memiliki karakter seperti karakter Nabi dan Rasul. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan untuk berdoa ulang. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.